Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesabaran yang pertama itu adalah as-sabru fil ibadah. Sabar di dalam ibadah. Nah, pada bulan Ramadan inilah kita sedang dilatih betul agar mempunyai kesabaran di dalam ibadah. Kita dilatih misalnya untuk sholat taraweh yang biasanya kita sholat pada malam hari itu hanya 5 menit barangkali. Sholat isya paling kalau ditambah 2 rakaat dengan sholat sunnahnya, kalau ditambah lagi dengan sholat witirnya. Tetapi pada bulan Ramadan ini kita sedang dilatih untuk mempunyai kesabaran di dalam ibadah. Kita dilatih untuk sholat dengan butuh waktu yang agak lama. Kita sedang diuji apakah kita ini punya kesabaran apa tidak di dalam ibadah. Kalau kita tekun, kalau kita ini punya kesabaran dalam ibadah, insya Allah sholat taraweh yang kita kerjakan dengan khusyuk, kita merasa nikmat dengan sholat tersebut. Tetapi sebaliknya kalau orang itu sudah tidak mempunyai kesabaran dalam ibadah, sholat tarawih baru mendapatkan 2 rakaat atau 4 rakaat, sudah nengok ke kanan, nengok ke kiri, yang dilihat adalah jam berapa, kepinginnya cepat selesai. Disitulah kita dilatih, apakah kita ini mempunyai kesabaran di dalam ibadah apa tidak. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, ibadah tidak hanya sekedar kita maknai sholat taraweh, tidak hanya sekedar kita maknai dengan puasa, tetapi ibadah bisa saja meliputi semua ucapan, semua perbuatan, apa saja. Tetapi yang dicintai oleh Allah itu adalah bagian daripada ibadah. Ketika seseorang melangkahkan kakinya ke kantor, adalah ibadah. Ketika seorang ibu mengurusi anaknya, adalah ibadah. Ketika seseorang pergi ke pasar untuk jualan, berdagang, itu adalah semuanya ibadah. Oleh karena itu, kita sedang dilatih bagaimana mempunyai kesabaran di dalam ibadah. Kalau kita ini sudah betul-betul punya kesabaran, insya Allah ini ada tanda-tanda kesuksesan bagi seseorang. Kita tidak pernah akan sukses kalau tidak mempunyai ketekunan di dalam bekerja. Katakan kalau kita ini sebagai seorang birokrat yang bekerja di kantor, jam 3 sudah lihat-lihat, kayaknya lebih baik pulang ini. Apalagi jam 2 siang sudah bolos. Ini artinya orang yang seperti ini tidak mempunyai kesabaran, atau bahasa lain, tidak mempunyai ketekunan di dalam ibadah. Padahal ketika kita melayani masyarakat dengan pelayanan prima, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, itu adalah sangat mulia. Para ulama terdahulu bahkan mensejajarkan orang yang keluar dari rumahnya, lalu kemudian dengan niat yang tulus untuk mencari nafkah, untuk kepentingan anak, untuk kepentingan istri, itu adalah bagian daripada jihad. Jadi jihad tidak semata-mata diartikan berperang, tetapi jihad dalam konteks yang lebih besar bisa saja dimaknai bagaimana kita melakukan aktivitas, tetapi aktivitas itu dalam rangka hal-hal yang sifatnya positif, membantu keluarga, membantu masyarakat, itu adalah bagian daripada jihad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan.
Kesabaran dalam bahasa kita sehari-hari adalah keuletan. Kesabaran akan melahirkan sebuah kenikmatan. Karena apa? Nanti kalau orang-orang yang ulet, yang tekun, yang sabar dengan menikmati apa yang ia kerjakan, Allah akan menjanjikan wabasyiris sabirin, mereka akan diberi kabar gembira. Siapa yang akan mendapatkan kabar gembira? Tentu as-sabirina, orang-orang yang sabar. Nah, yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, kesabaran yang nomor 2 adalah as-sabru 'alal ma'asi. Kesabaran atas maksiat. Artinya apa? Ketika seseorang itu mau mengerjakan maksiat, mau melakukan pelanggaran, sabar. Apa maksudnya? Tahan. Jadi kesabaran mempunyai arti menahan, tahan, jangan maksiat. Kalau dalam konteks keagamaan, kemaksiatan, baik yang dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh Rasulnya, bahkan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama, itu tidak boleh kita langgar. Oleh karena itu, bagian daripada ketaatan kepada Allah, bagian daripada ketaatan kepada Rasulnya adalah bagaimana kita senantiasa menaati aturan-aturan yang ditentukan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah misalnya. Asal itu positif, maka kita wajib mentaati, melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu sebabnya dalam salah satu ayat disebutkan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan taatlah kamu sekalian kepada ulil amri. Salah satu makna ulil amri yaitu para pemimpin kita. Asal aturan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Tetapi kalau aturan itu sudah menyeleweng atau bertentangan, maka tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, bahkan haram. Tidak boleh orang taat kepada manusia karena yang diperintahkan itu adalah sebuah larangan atau kemaksiatan. Nah, dengan demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dalam bekerja, tentu banyak hal-hal yang terkait dengan aturan. Aturan itu bisa berupa perintah atau bisa berupa larangan. Ketika kita ada di kantor, barangkali atasan kita memberikan aturan. Oh, ini yang harus Anda kerjakan, ini yang tidak boleh. Nah, sejauh mana seseorang itu bisa menahan larangan-larangan yang ada? Kalau dalam ibadah puasa misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi hal-hal yang merusak puasa atau yang bisa membatalkan puasa. Katakanlah siang hari kita makan atau minum. Itu adalah larangan. Larangan itu adalah maksiat yang harus kita hindarkan. Tetapi alhamdulillah, orang-orang yang beriman kepada Allah mampu menghindarkan larangan-larangan tersebut. Padahal tidak satupun orang yang menyaksikan. Seandainya misalnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kamar lalu kita minum, kita makan pada siang hari, pasti tidak ada yang tahu. Tetapi merasa diawasi oleh Allah, tahu itu tidak boleh, maka kita bisa sabar, bisa menahan atas larangan-larangan tersebut. Nah, oleh karena itu, yang seperti ini harus bisa memberikan bekas,
memberikan asar, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau melaksanakan perbuatan yang negatif, mau melaksanakan katakanlah sebagai aparat korupsi, larangan. Begitu mau melakukan, ingat, sabar. Begitu mau maksiat, sabar. Begitu mau maksiat, sabar. Insya Allah. Mau korupsi, ingat bulan puasa. Makan saja kita takut karena merasa diawasi. Apalagi yang kita ambil ini merugikan negara. Maka tahan. Nah, insya Allah, kalau manusia itu bisa memiliki as-sabru 'alal ma'asi, bagaimana ketahanan untuk tidak melakukan kemaksiatan tadi, insya Allah akan menentukan arah kebijakan hidup berikutnya. Sebab kalau kita ini tidak mampu menahan maksiat-maksiat yang ada, larangan-larangan yang ada, godaan-godaan yang ada, jangan bermimpi, jangan berharap kita akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kesabaran dalam menahan kemaksiatan itu harus kita pelihara. Nah, yang nomor 3, kita akan bicara tentang as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Kita akan tunggu segmen yang berikut ini.